Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih karena Engkau Tuhan yang Maha Setia untuk kami umat-Mu, supaya kami boleh tetap belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menolong kami semua, dan hati kami boleh semakin bergairah dalam kami belajar firman Tuhan. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersama kembali hari ini belajar firman Tuhan. Pada Rabu yang lalu kita belajar mengenai kekristenan dan pluralisme. Itu kita belajar mengenai identitas kita sebagai orang Kristen yang harus kuat, yang tidak boleh bias di tengah-tengah dunia ini, yaitu adalah identitas Kristen yang berprinsip dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Ini sangat penting, ini merupakan satu kunci dasar ya, supaya kita boleh menjadi pribadi pengikut Kristus yang kuat dan setia, sehingga apapun intimidasi itu tidak sanggup untuk melemahkan iman kita. Nah, makanya pada hari ini kita belajar masuk ke level yang lebih lanjut, adalah misi PI dan pluralisme ya. Misi PI ini berbicara tentang bukan sekedar tugas saja, tapi ini berbicara tentang tanggung jawab iman kita, tanggung jawab kekristenan kita. Nah, kalau kita memiliki identitas kekristenan yang betul-betul berakar kuat, nah baru akan bisa menopang untuk bagian yang kedua, yaitu kita sadar ada perintah utama dari Tuhan, dan memang inilah sebenarnya hati utamanya Tuhan dia datang ke dunia, yaitu adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa atau menyelamatkan orang berdosa. Ini tidak boleh kendor, ini nggak boleh pudar. Ini tugas yang utama sebagai pribadi yang telah mengalami Kristus ataupun sebagai gereja ya. Karena sekarang ini ada banyak gereja yang mengendor dalam semangat untuk memberitakan Injil atau ber-PI ya. Sedangkan kita tahu dengan sadar untuk apa Tuhan datang ke dunia, untuk apa Tuhan mau berkorban di kayu salib ya, yaitulah untuk jiwa-jiwa. Nah, makanya pada hari ini ya, kita juga menyadari di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural ini ya, di mana kita merupakan satu keharusan untuk tidak saling mengganggu, tapi harus hidup dengan damai, berdampingan dengan semua orang di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi karena situasi inilah, dan juga merupakan satu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya, jadi semua kita masyarakat harus ya hidup berdampingan ini dengan masyarakat, tidak boleh saling mengganggu. Ditambah lagi ya, dengan sekarang munculnya satu ajaran-ajaran yang bukannya baru, tetapi memang itu sudah ada, cuma baru dimunculkan ya. Seperti misalnya bahwa seperti kita orang Kristen percaya ada surga, ada neraka. Tetapi bukan hanya kita aja orang Kristen yang percaya ada surga, ada neraka. Agama yang lain pun ya, semua agama percaya ada surga dan neraka sesuai dengan keyakinan dan versinya sendiri dalam penjelasannya berdasarkan keyakinan agamanya ya.
baik agama A, agama B, agama C, dan seterusnya. Mereka pun memiliki satu istilah-istilah tentang surga sesuai dengan agamanya. Nah, jadi kalau semua agama memang mempunyai sebuah konsep, ada surganya sendiri, ada nerakanya sendiri, nah, sehingga ini akhirnya banyak mengendorkan semangat orang Kristen, semangat anak-anak Tuhan, dan juga termasuk semangat gereja untuk bagaimana memberitakan Injil. Ya udahlah, yang penting kita hidup jadi orang baik aja, jadi orang yang jangan mengganggu lah orang lain. Toh masing-masing dah mempunyai keyakinannya, sehingga pada akhirnya semangat kita untuk berPI ini semakin memudar. Nah, inilah kita sebagai anak Tuhan pada hari ini perlu melihat dasar-dasar pengajaran Alkitab, ya, firman Tuhan yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, supaya semangat kita tetap eksis, ya, baik di tengah-tengah situasi yang mungkin barangkali tidak aman, tidak damai, ya, bahkan memang Injil lebih dahsyat diberitakan di tengah-tengah satu keadaan yang tidak damai, ya. Ada kegerakan underground, kegerakan di bawah tanah, seperti di satu negara tirai besi. Ya, saya mendengar justru pemberitaan Injil, waduh, luar biasa, dan banyak justru orang-orang yang merespon firman Tuhan walaupun harus melakukan satu gerakan di bawah tanah, artinya diam-diam, tapi sangat semangat. Tapi justru di negara yang sekarang ini sudah demokrasi, apalagi liberal, wah, jadi ini satu tugas yang sudah tidak lagi menarik untuk dilakukan. Tetapi saya tetap masih bersyukur bahwa di akhir zaman ini masih banyak kegerakan-kegerakan PI yang sangat luar biasa. Nah, kita masih melihat gelombang-gelombang ini di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, ada banyak yayasan, lembaga ataupun pribadi, ya, lewat media sosial ini yang sudah luar biasa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tergerak bagaimana mempergunakan teknologi canggih ini di dalam menyampaikan firman Tuhan di seluruh dunia ini. Nah, jadi sekalipun di satu sisi ada pengendoran, tapi satu sisi juga ada semangat yang luar biasa tetap di dalam satu visi misi untuk terus memberitakan Injil. Nah, jadi kita mau ikut gelombang yang mana? Ya, biarlah kita mengikuti gelombang, dan kita tidak boleh kehilangan esensi kita sebagai orang Kristen yang sudah mengerti firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang plural atau negara yang mengakui, ya, semua keyakinan keagamaan, dan kita diharapkan dan bahkan diharuskan untuk bisa berdampingan, tetapi di sini kita nggak boleh mandek, nggak boleh stuck, nggak boleh berhenti dalam semangat penginjilan. Saya yakin kalau seandainya hal yang pertama kita sadar, kita sudah kuat dan kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, mengenal Tuhan dan mengenal akan visi misinya, saya percaya ini hal yang kedua ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, terus kita boleh berdoa dan punya semangat di dalam memberitakan Injil, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab di dalam pemberitaan Injil ini. Nah, itu saya ingin mengantar kita semua membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama maksud saya 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ya. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Demikian firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan
lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini satu firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang menghargai satu sama lain. Ya, harus kita lakukan itu, tidak boleh tidak, karena firman Tuhan lebih kencang bersuara. Ya, dalam Roma 12 ayat 18, ya, coba saya bacakan ini penting juga. Ini harus kita ingat, ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, itu jadi bergantung dalam prinsip iman kita pada Tuhan dan prinsip kita bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita betul-betul dihantar oleh Tuhan, jangan membuat kekacauan di tengah masyarakat, jangan membuat keributan, jangan cari gara-gara, ya. Jadi makanya kita harus menguasai diri dan hidup membawa kehidupan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Nah, pada hari ini, ya, jadi di tengah-tengah situasi ini pun kita tetap dituntut ada tanggung jawab untuk bagaimana memberitakan kabar baik, kabar Injil, kabar keselamatan, ya, di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang telah datang dari surga, tidak ada pribadi yang lain. Itulah pribadi Kristus, Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya yang suci sempurna, Dia sudah mengkaryakan keselamatan di atas kayu salib. Nah, ini kita paham betul. Dan Dia telah naik ke surga. Nah, keyakinan ini pasti itu semakin kuat dan jelas dalam hati kita. Nah, ini ada pertanggungan jawabnya. Karena kita yang sudah mengenal jalan keselamatan itu, telah beriman menerima Dia, harus ada sebuah tanggung jawab untuk memberitakan, baik secara verbal maupun juga terlebih dalam sikap hidup, kesaksian kita sehari-hari. Maka dikatakan di sini, tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, apa maksudnya? Ini yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Jadi artinya kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Ya, hidup yang memiliki karakter Kristus, ya, di tengah-tengah masyarakat. Itu wajib hukumnya. Kalau kita yang percaya Yesus, mengenal Yesus, menerima Yesus, harus hidup di atas muka bumi ini sebagaimana Yesus hidup. Itu namanya mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Artinya bahwa dalam kesaksian kita tidak boleh mempermalukan nama Tuhan. Ya, kita tidak boleh mencemarkan nama Tuhan. Tapi justru harus bagaimana kita berjuang untuk mempermuliakan Kristus di dalam dan melalui hidup kita. Nah, ini berbicara tentang kesaksian secara tingkah laku, pola sikap hidup. Ya, mungkin bukan dengan perkataan, sikap hidup. Nah, ini yang luar biasa. Supaya dengan sikap hidup kita yang mencerminkan Kristus, ada urapan kuasa, ya. Lewat kekuatan kesaksian itu, orang digerakkan untuk datang mengenal akan Yesus. Yang kedua dikatakan di sini, ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggunganjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah, nah ini, jadi yang kedua ini ada tanggung jawab yang saya bilang. Kita nggak boleh lepas dari tanggung jawab ini. Ya. Bahkan dikatakan setiap waktu. Ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada siapa? Tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang apa? Pengharapan. Nah, jadi ini ada tanggung jawab. Kita ada di tengah-tengah masyarakat, ya, di masyarakat yang majemuk ini, ya, untuk kita berdiri untuk menyatakan Kristus, ya, dan kita bahkan setiap waktu, siang, malam, pagi, petang. Nah, ini tidak mudah, berat, ya. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak seiman, kita sebagai minoritas, nah, tapi harus kita memberikan pertanggungjawab tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Pengharapan apa? Ya pengharapan keselamatan itu, pengharapan Injil itu yang menyelamatkan manusia berdosa. Ini sangat penting ya, kita memiliki hikmat di dalam hidup bermasyarakat ya. Dalam kesaksian, saya dan keluarga sering berada di tengah-tengah orang yang cukup fanatik lah, bahkan mendengar kata Kristen aja alergi, nggak suka dengan yang namanya Kristen, apalagi ketemu dengan betul-betul orang Kristen, apalagi ketemu dia bukan yang sekedar Kristen, wah dikenal dia itu adalah hamba Tuhan atau pendeta, tambah tidak senang. Situasi ini ya saya bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan memberikan hikmat, karena Tuhan mengatakan kita nggak boleh benci balas benci, ya maki balas maki, tidak. Kita harus mendoakan, berdoa. Ya, saya sudah pindah dari banyak tempat, ya saya nggak bisa saksikan perjalanan ini, tapi puji Tuhan dengan sikap hidup yang benar, mau bertanggung jawab, ya, orang yang anti Kristen, orang yang nggak suka ketemu sama orang Kristen, apalagi nama hamba Tuhan, ya, Tuhan bisa bekerja luar biasa. Artinya bisa menjadi sahabat mitra. Saya alami, bukannya saya ngomong bicara sesuatu yang mengarang-arang atau mengkhayal. Ya, orang yang sangat anti, Tuhan bisa robah. Bahkan kita bisa diskusi tentang iman percaya. Nah, ini salah satu atau sekelumit kesaksian. Ya, bagaimana kita menyaksikan Kristus di tengah-tengah masyarakat majemuk. Ya. Tetapi dikatakan di sini, ya ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Wah, ini lemah lembut dan hormat. Kita nggak boleh kasar, kita nggak boleh sarkisme. Ya. Memang Alkitab itu sangat luar biasa menuntun kita. Ya. Saya juga pernah oleh karena pekerjaan Tuhan dimaki-maki oleh orang yang memang tidak seiman. Sampai 2 jam saya berdiam diri untuk sabar mendengar. Ya. Saya tidak membalas dengan satu patah kata pun, tapi dengan diam tenang, dengan wajah yang artinya bersuka cita gitu ya, walaupun bukan tertawa gitu, dengan tenang, lemah lembut ya. Roh Kudus bekerja. Kita boleh diomelin, kenapa saya kuat? Kalau secara manusia saya sangat tidak kuat, tapi karena firman Tuhan dan karena kekuatan kasih dari Tuhan, saya tetap bisa tenang, sabar, kurang lebih hampir lebih 2 jam ya. Tetapi sesudah itu saya bersaksi, di kemudian hari ya orang ini atau bapak ini bisa menjadi teman di tengah-tengah masyarakat. Saya saksikan ini, dan akhirnya saya bisa memberitakan tentang kasih Yesus. Kalau urusan percaya itu urusan Roh Kudus, tapi yang jelas saya membawa kesaksian hidup sebagai Kristen. Identitasnya sebagai Kristen, bukannya Kristen sebagai hamba Tuhan, pendeta lagi ya.
Saudara bisa bayangin diomel-omelin 2 jam lebih. Kalau menurut karakter pribadi saya, sungguh sangat saya tidak sanggup. Tetapi kenapa saya sanggup? Ya karena saya dibekali dengan firman Tuhan. Nah inilah yang saya saksikan. Dengan roh, lemah lembut, dan hormat. Dan saya bersaksi, saya tidak ada kebencian sedikit pun. Dan bahkan saya sungguh bersyukur. Ya kan hal ini saya bisa memberitakan tentang Yesus. Ya, dan dengan hati nurani yang murni. Artinya kita nggak boleh mempunyai niat-niat atau motivasi yang tidak berkenan, ya, atau mungkin ingin mencari sebuah keuntungan reputasi tengah masyarakat. Jangan, ya, harus jaga motivasi kita, ya. Jadi bukan untuk satu keuntungan, apalagi urusan finansial, enggak sama sekali. Kita masih cek periksa hati kita, ya. Ini luar biasa. Dan dengan hati nurani yang murni. Punya hati nurani yang murni, tidak ada motivasi X, ya, untuk kepentingan atau keuntungan sendiri, ya. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saya alamin ini juga, ya. Makanya kita tinggal di mana aja, kalau kita bawa kehidupan iman kita di dalam Kristus, kita bawa itu kasih Kristus, saya percaya, ya, bukan dunia merubah kita, kita merubah dunia. Kita menjadi perubah di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi orang yang benci, ya, bisa saling mengasihi. Jadi makanya kita terus mempunyai prinsip yang kuat dalam kekristenan kita, supaya kehadiran kita di tengah masyarakat bukan dunia mempengaruhi kita terus merubah kita. Artinya dunia hijau kita ikut hijau, dunia hitam kita ikut hitam. Nah, tetapi justru sebaliknya, dengan kekuatan Kristus, Injil Kristus, dengan sikap ini katakan lemah lembut dan hormat, memiliki hati nurani yang murni, kita bisa menjadi pengubah dunia. Ya, kalau ngomong pengubah dunia bahkan berarti ya pengubah lingkungan lah di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama mengubah keluarga kita, mengubah seluruh kehidupan yang mungkin di mana kita ada. Saya percaya itu Tuhan menyanggupkan kita. Ya. Terus dikatakan nanti yang supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Wah, jadi kita difitnah jangan balas fitnah, balas dengan kasih. Waduh, dahsyat, luar biasa. Saya pikir ini sebuah materi penting, ya, bagaimana kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang harus saling menghargai. Kita tidak boleh membuat kegaduhan. Terus kita kehilangan momen untuk bagaimana memberitakan Injil. Tapi justru biarlah di tengah-tengah masyarakat yang aman, damai, di tengah-tengah masyarakat yang plural, tapi semangat untuk kita memberitakan Injil. Jangan pernah surut. Yang pertama, mari kita selalu berdoa, ya, menginjil di dalam doa. Doakan masyarakat lingkungan di mana ada. Berdoa selalu, ada pokok-pokok doa penginjilan. Dan kita juga berdoa kalau ada memang daerah-daerah tertentu yang meminta satu doa, ya kita doakan. Makanya itulah gunanya kita ada gereja persekutuan doa, mendoakan sebuah kegerakan misi. Nah, jadi terlibat di dalam gelombang kegerakan doa untuk ber-PI, ya. Terus yang kedua, ya kita juga mendukung. Kalau memang ada gereja tertentu atau hamba Tuhan atau lembaga, yayasan, dia ada berita, dia sedang memang bekerja keras untuk jiwa-jiwa, ya digerakkan, kita pun pribadi ataupun gereja ikut terlibat bagaimana memberikan kontribusi secara nyata. Itu namanya kita terlibat dalam penginjilan, ya. Dan kita boleh melihat gelombang-gelombang penginjilan yang digerakkan oleh banyak orang oleh karena Roh Kudus. Mari kita terus mendukung semua kegerakan penginjilan. Nah, di mana kita ada, mari seperti firman Tuhan tadi menghantar kita, ya, yang dikatakan mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan, ya, artinya memberikan kesaksian, membawa kehidupan Kristus. Dan yang kedua, kita tuh betul-betul bertanggung jawab karena kita memiliki tanggung jawab secara rohani untuk terus memberitakan Injil. Tetapi dengan cara apa? Yaitu dengan cara lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni. Nah, ini yang sangat dahsyat sehingga kita
Ya, bisa saling menghargai, senyum, senda gurau, tetapi kita tidak kehilangan momen lewat hidup kita ini bisa memberitakan Injil. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh juga menolong kita memiliki satu wawasan, ya bukannya wawasan tapi juga menggunakan semua itu, kesempatan dimanapun kita ada, di rumah, di tengah masyarakat, di kantor, tengah pergaulan, untuk kita selalu mempunyai beban bagaimana memberitakan Kristus lewat ya seluruh keberadaan kita, ya lewat doa, lewat verbal ataupun lewat sikap tingkah laku kita. Memang itu yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab. Bila kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman pada hari ini, supaya kami diingatkan kembali tentang tugas tanggung jawab kami yang utama, yaitu bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia, tidak bisa terlepas daripada tugas untuk memberitakan Injil. Baik kami secara pribadi, sebagai keluarga, apalagi sebagai gereja, supaya kami jangan menjadi gereja yang berdiam diri dan mungkin pudar dan lupa untuk memberitakan Injil. Bila dengan firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan dan juga mendorong, memberi motivasi supaya kami giat kembali di dalam bagaimana kami melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil bagi dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.